Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini jagat maya atau media sosial diramaikan dengan berita atau informasi yang menarik. Ada juga tren-tren yang nyeleneh yang muncul, entah itu info hoaks atau tren cek kodam yang sedang viral dan booming. Kebiasaan baru yang muncul dalam media sosial menarik manusia untuk terlibat di dalamnya. Bahkan, tidak jarang kita harus terus-menerus dituntut untuk menjadi cermat dan cerdas saat berselancar di dunia itu, terutama dengan identitas, status, dan situasi kita, utamanya sebagai orang-orang Katolik. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Pada zaman Yesus, pertanian merupakan kegiatan utama masyarakat. Menanam gandum adalah pekerjaan umum, sehingga para pendengar Yesus dapat dengan mudah memahami ilustrasi ini. Lalang adalah tanaman yang mirip dengan gandum pada tahap awal pertumbuhannya. Tidak berguna, tetapi beracun. Musuh yang menabur lalang di antara gandum ialah tindakan sabotase yang merusak panenan dan sangat merugikan petani. Dalam perumpamaan ini, seorang petani menanam benih gandum yang baik di ladangnya.
Tetapi saat malam hari tiba, musuhnya datang dan menaburkan benih lalang di antara gandum tersebut. Ketika dua jenis tanaman itu mulai tumbuh, para hamba petani menyadari bahwa ada lalang di antara gandum dan bertanya pada tuannya, apakah harus mencabut lalang itu? Petani menjawab bahwa mereka harus membiarkan keduanya tumbuh bersama hingga waktu panen tiba, agar gandum yang baik tidak ikut tercabut. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana kita hidup di dunia yang penuh dengan singgungan antara kebaikan dan kejahatan. Seperti dalam perumpamaan, ilalang melambangkan kejahatan seringkali tumbuh di antara gandum yang melambangkan kebaikan. Kadang-kadang kita mungkin merasa frustrasi melihat kejahatan, ketidakadilan yang ada di sekitar kita dan ingin menuntaskannya, memberantasnya. Namun Yesus mengajarkan kita untuk sedikit menarik diri, memiliki semangat bersabar dan bijaksana. Kesabaran dan penghakiman Tuhan ialah Tuhan memiliki rencana dan waktunya sendiri untuk menghakimi dunia. Pengikut Kristus diajak untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa saat menghakimi. Kehadiran kejahatan di dunia ini tumbuh dan berdampingan dengan kebaikan. Ini adalah kenyataan hidup yang oleh Yesus diakui. Namun kejahatan tentu tidak akan berkuasa selamanya. Saat pemurnian akhir, pada akhirnya Allah akan memisahkan yang benar dari yang jahat. Gandum yang baik akan dikumpulkan ke dalam lumbung, pertanda keselamatan. Sementara ilalang akan dibakar, pertanda hukuman. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Tugas kita bukanlah untuk menghakimi atau mencabut ilalang itu sendiri, melainkan untuk terus bertumbuh dan berbuah sebagai gandum yang baik. Kita diajak untuk tetap berfokus dalam hidup dan tugas kita menjadi saksi Kristus, bergegas menabur benih kebaikan dan memberikan kasih kepada sesama. Mari kita merenungkan, apakah terdapat ilalang dalam hidup kita yang mengganggu pertumbuhan iman kita? Bagaimanakah kita bisa tetap setia dan bertumbuh dalam kebaikan meski terdapat tantangan dan godaan? Semoga kita selalu diberikan kebijaksanaan dan kesabaran untuk mengarungi, memperjuangkan hidup dengan kehendak Tuhan, serta tetap teguh dalam iman dan kasih kita kepadanya. Tuhan memberkati. Allah Bapa penguasa semesta alam, Engkau berkenan tinggal dalam hati kami. Semoga kami senantiasa menjaga kekudusan diri agar menjadi kediaman yang layak bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya
menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.